Di villa, di pesta ulang tahun Yul, Chae-gyong bermain dengan lilin di depannya, dan tangannya terluka sebab panas. Dia mengajaknya pergi bersama. Membukakan pintu, namun Chae-gyong terpeleset dan Yul berupaya menahan tubuh Chae-gyong agar tidak terluka. Shin hanya diam saja, Chae-gyong menyadari Yul terluka, sehingga mereka pergi bersama ke atap. Chae-gyong mengobati Yul. Yul mengatakan dia tidak apa-apa. Yul bertanya kepada Chae-gyong bahwa dia mempunyai hadiah untuknya. Yul kemudian mendekat dan mengacupkan ring Chae-gyong. Chae-gyong tentu saja terkejut. Yul mengucapkan terima kasih sebab Chae-gyong sudah muncul dalam hidupnya dan jadi bagian dari takdirnya. Chae-gyong hanya diam saja, namun dia menyadari Shin ada di depannya dengan penuh kemarahan. Shin menarik Chae-gyong pergi dari tempat itu. Yul hanya bisa memandangi mereka pergi. Shin memarahi Chae-gyong atas tindakannya itu. Dia menuduh Chae-gyong mencuri kesempatan ini untuk bisa berdua bersama Yul. Chae-gyong membalas mengatakan mengapa Shin tidak fokus saja mengenai rencana masa depannya yang hebat. Chae-gyong kemudian mengatakan bahwa usia 2-3 tahun, mereka akan bercerai dan Shin akan pergi ke luar negeri. Lebih baik dia mulai merencanakannya sekarang. Mendengar ini, Shin tersinggung. Chae-gyong melanjutkan mengatakan, Shin bisa pergi untuk meraih mimpinya dan dia bisa memulai hidup baru dengan seseorang yang dia sukai. Shin dengan kasar mengatakan, pasti Chae-gyong ingin hidup dengan Yul. Chae-gyong mengatakan Yul dan Shin berbeda. Yul setidaknya jujur padanya, sementara Shin tidak pernah jujur. Shin mencoba memaksa mendekati Chae-gyong, mengatakan dia suaminya. Namun Chae-gyong mengatakan Shin orang yang buruk. Dia lalu melangkah pergi meninggalkan Shin. Shin yang marah memukul tembok di depannya dengan kesal. Esok harinya, di istana, Shin duduk di depan Chae-gyong. Chae-gyong mengatakan dia tidak ingin melihat wajah Shin sekarang. Dia memintanya untuk pergi. Mereka kembali berdebat terkait dengan insiden semalam yang dialami oleh mereka. Sebelum Shin keluar, dia mengatakan dia tidak bermaksud berbuat kasar kepadanya. Hanya saja dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Saat di sekolah, Shin memperhatikan Hyorin berlatih balet. Saat itu, Hyorin tiba-tiba jatuh. Segera Shin kaget dan menghampiri Hyorin untuk membantunya. Pada saat Shin memegangi kaki Hyorin, tanpa dia tahu Chae-gyong menyaksikan semua itu. Tentu saja, ini membuat hati Chae-gyong terluka dan Yul ada di sana juga. Shin menyerahkan kotak HR yang telah lama disimpan kepada Hyorin. Hyorin menasihati Shin dengan mengatakan Shin harus benar-benar belajar memahami dirinya sendiri. Dia harus menunjukkan kepada Chae-gyong mengenai perasaannya. Sementara Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa Shin terus melakukan hal yang menyebalkan kepadanya. Dia ingin Shin pergi jauh darinya. Hanya saja saat Shin pergi, dia merindukannya. Sementara Shin berada di istana Myeongsong, dia berada di loteng tempat Raja dan Haejong biasa bertemu di masa lalu. Dia menemukan surat terselip dalam buku itu. Ada foto ayahnya dan Haejong berdua. Tentu ini membuat Shin terkejut, dan dia juga membaca surat yang ada di dalamnya. Membaca surat cinta ini membuat Shin terkejut, tidak percaya apa yang dia telah ketahui. Di waktu berikutnya, saat Shin berupaya untuk makan tteokbokki bersama Chae-gyong, tiba-tiba pengawal Shin melaporkan bahwa reporter mengurung tempat itu dan meminta Shin agar segera pergi. Mereka pun pergi meninggalkan kedai berusaha menerobos kerumunan wartawan hingga akhirnya berhasil masuk dalam mobil. Saat perjalanan, Shin meminta sopir untuk membawa Chae-gyong ke rumahnya. Dia berjanji kepada Chae-gyong bahwa dia akan bertanggung jawab untuk ini. Saat masuk ke dalam, keluarga Chae-gyong merasa senang melihat Chae-gyong. Mereka bertanya apa Chae-gyong tidak apa-apa pulang ke rumah. Chae-gyong mengatakan Shin yang telah mengizinkannya untuk pulang ke rumah. Usai makan, mereka tidur bersama. Chae-gyong tidur dengan manja di perut ibunya. Ayahnya membelai rambut Chae-gyong, sementara Chae-jun terus menempel pada Chae-gyong. Tiba-tiba ibunya bangkit mengatakan Chae-gyong harus kembali ke istana, mengingat Chae-gyong sudah menjadi bagian dari keluarga istana, dan harus melakukan semua peraturan yang ada di istana. Chae-gyong pulang dengan naik taksi. Ayahnya yang sedih terus memanggil namanya. Ibunya juga sedih, namun dia pikir ini yang terbaik untuk permaisuri di istana. Ratu memarahi Chae-gyong sebab tindakannya hari ini. Ratu mengatakan dia harus melupakan keluarganya. Dan hari ini dia telah melanggar peraturan. Bab tidak langsung melapor ketika dia pulang ke istana. Chae-gyong hanya bisa meminta maaf. Ratu mengatakan jika dia melakukan hal ini lagi, maka Ratu akan menghukum Chae-gyong. Shin memberitahu ibunya bahwa dia yang telah mengizinkan Chae-gyong pulang ke rumahnya. Ratu tidak peduli, yang harus dilakukan Shin membantu Chae-gyong mentaati peraturan istana. Shin mengatakan dia hanya ingin agar Chae-gyong bisa bernapas dan bebas. Shin berharap ibunya lebih peduli lagi kepada Chae-gyong.
Sin menemui Chae-gyong, dia memberi Chae-gyong seharusnya dia menghubunginya jika ingin pulang, agar dia bisa tetap aman. Chae-gyong marah mengatakan kepada Sin apa sulitnya mengatakan keadaannya. Terkadang dia ingin mendapatkan kenyamanan dari Sin. Namun kenyataannya, kenyamanan itu dari orang lain. Sin marah menyebut nama Yul. Chae-gyong kemudian beranjak pergi. Chae-gyong memutuskan pergi dengan mobilnya. Saat itu Yul melihatnya, dia pun mengikutinya. Di pinggir sungai Han, Yul menghampiri Chae-gyong yang tentu saja mengejutkannya. Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa dia sudah lelah dengan semua yang terjadi kepadanya. Chae-gyong senang Yul selalu ada di sisinya untuk membuatnya nyaman. Yul meminta Chae-gyong untuk pergi dari istana, dan Yul berusaha menghapus air matanya, namun Chae-gyong merasa tidak nyaman. Jadi dia pun keluar dari mobil, begitu juga dengan Yul. Chae-gyong berjalan dan Yul mengikutinya, namun pada saat Chae-gyong kembali, mobilnya menghilang. Di istana, polisi datang untuk mengetahui secara detail mengenai mobil Chae-gyong yang hilang. Dia berjanji akan membantu menemukannya. Sin berbicara berdua dengan Chae-gyong. Sin mengatakan kepadanya untuk berpikir bijaksana. Orang sepupu berkencan di tengah malam. Hal itu pasti akan membuat orang lain salah paham. Sin pergi meninggalkan Chae-gyong yang termenung sendirian menyadari kesalahan yang baru saja dilakukannya. Segera berita mengenai rumor perselingkuhan Chae-gyong menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Ini tentu saja mengejutkan pihak kerajaan. Yul berbicara dengan ibunya. Dia mengatakan dia ingin menghajar Chae-gyong seandainya gadis itu bercerai dengan Sin dan siap meninggalkan kerajaan. Ida ingin melihat Yul gegabah dalam mengambil keputusan. Ibu Yul lalu mengungkapkan mengenai masa lalunya. Dia mengatakan dia harus meninggalkan orang yang sangat dicintai demi kedudukan. Ratu mengetahui bahwa pria dipoto bersama Chae-gyong adalah Yul, dan dia pun memarahi Chae-gyong. Sin berusaha untuk meredam kemarahan Ratu, tetapi itu sia-sia. Bahkan keinginannya untuk menghibur Chae-gyong juga ditolak. Mengetahui bahwa Chae-gyong sedang terluka, Yul justru memanfaatkan situasi ini. Dia meminta Chae-gyong untuk melakukan konferensi pers dan menyatakan cerai di hadapan publik. Mendengar ini membuat Chae-gyong terkejut, tetapi Yul menekankan bahwa itulah jalan terbaik untuk bisa keluar dari istana dan memulai hidup baru. Di saat yang sama, Sin merencanakan aksi balas dendam dengan menemui Hye-jong. Dia mengungkapkan istana tempat ayahnya dan Hye-jong melakukan pertemuan dan memadu kasih. Mendengar ini tentu saja membuat Hye-jong marah besar dan dia pun menampar wajah Sin. Sin kemudian menyindir Hye-jong sebagai wanita kotor. Waktu ketika keadaan semakin rumit, pada saat Sin menilai pembicaraan Chae-gyong dan kedua orang tuanya yang datang berkunjung, mengingat situasi yang terjadi. Chae-gyong terkejut mendengar Sin menyebut dirinya siap melepas semua yang dia miliki demi Chae-gyong. Di waktu selanjutnya, Sin mengatakan kepada Chae-gyong bahwa Hye-rin akan pergi ke luar negeri untuk mengejar mimpi baletnya. Dia ingin Chae-gyong pergi bersamanya, namun Chae-gyong tidak ingin pergi dan memperbolehkan Sin pergi. Namun Sin tidak akan pergi jika Chae-gyong tidak pergi juga. Namun Chae-gyong tetap memaksa Sin untuk menemui Hye-rin. Di bandara, Sin menemui Hye-rin. Mereka berbicara berdua. Hye-rin mengatakan mulai sekarang dia telah melepas Sin dan akan mewujudkan mimpinya. Sebelum Hye-rin pergi, dia memanggil Sin sebagai pangeran. Sementara itu, Hye-jong mulai beralih ke Chae-gyong. Alih-alih memberi nasihat yang baik, dia justru berupaya untuk mempengaruhi Chae-gyong untuk bercerai dengan tujuan guna membalas sekaligus memberi pukulan terakhir kepada Sin. Di waktu berikutnya, wawancara dengan pihak TV akhirnya digelar untuk menjernihkan semua masalah terkait hubungan pernikahan Sin dan Chae-gyong. Di hadapan para penonton, Sin menyatakan dirinya dan istrinya saling mencintai satu sama lain. Namun Chae-gyong dengan gugup mengatakan mereka akan bercerai. Tetapi Sin sanggup mengatasinya. Dia mengungkapkan bagaimana awal mula mereka bisa menikah. Pernikahan mereka bukan karena pernikahan politik, melainkan pernikahan yang didasari oleh kakek mereka. Saat di kerajaan, ucapan Chae-gyong yang menyebut akan bercerai membuat raja marah besar terhadap menantunya itu, dan dianggap telah lancang. Namun Sin secara mengejutkan membela Chae-gyong di hadapan ayahnya. Sin mengungkapkan perasaan hatinya dengan tulus kepada Chae-gyong. Sin dengan menangis mengungkapkan bahwa setiap kali dia berupaya melihatnya, Chae-gyong menyakitinya. Saat hatinya telah tercuri olehnya, Chae-gyong menginginkan cerai. Selanjutnya Sin meninggalkan Chae-gyong sendirian. Chae-gyong menangis dengan rasa menyesal. Suatu malam, Chae-gyong bertanya kepada Sin jika dia benar-benar mencintainya, tidak bisakah Sin memahaminya. Chae-gyong melanjutkan tidak bisakah dia memaafkannya, namun Sin hanya diam lalu pergi. Ratu yang terus memikirkan hubungan keduanya, Ratu memanggil Chae-gyong. Ratu bertanya menanyakan perasaannya pada Yul. Chae-gyong mengatakan bahwa mereka hanya sahabat dan tidak lebih dari itu.
Tentu saja ini membuat Ratu merasa lega. Tidak ingin kedak Yul sebagai pria yang ada di foto bersama Chaegyong terbongkar. Yejun dengan licik menawarkan Chaegyong untuk melakukan Sugo Dejue untuk meminta pengampunan dari raja. Sugo Dejue sendiri artinya menunggu sampai bersipu, tidak makan dan minum apapun sampai pengampunan diberikan. Hari berikutnya, masalah semakin rumit pada saat raja menunjuk Yul untuk menggantikan tugas kenegaraan Shin. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka melihat Chaegyong melakukan Sugo Dejue. Dia meminta pengampunan raja. Raja bertanya kepada Chaegyong apakah benar foto pria yang bersamanya adalah ayahnya. Chaegyong tidak menjawab, hingga raja murka dan memutuskan untuk pergi. Menolak makan dan minum dan terus berlutut, keadaan Chaegyong membuat khawatir semua orang. Bahkan Ibu Suri sampai turun tangan dan berusaha membujuk dengan memintanya untuk mengungkap identitas pria misterius itu. Namun karena tidak ingin Yul terseret dalam masalah ini, Chaegyong tetap bungkam. Bahkan Yul mencoba membujuk Chaegyong untuk mengungkap dirinya. Dia tahu ini merupakan tindakan yang diminta oleh ibunya. Hingga pada akhirnya saat makan bersama keluarga, Yul dengan memberanikan diri mengaku bahwa dialah pria misterius yang disebut-sebut bersama dengan Chaegyong. Sadar akan konsekuensi yang diucapkannya dapat beresiko tinggi, Yul menuturkan bahwa dia siap untuk melepaskan statusnya sebagai anggota kerajaan jika diharuskan. Usai ini, Yul menghampiri Chaegyong mengatakan bahwa hukumannya sudah berakhir. Dia pun menuntunnya ke kamar. Shin memarahi Chaegyong yang dinilai terlalu ceroboh dan bahkan menuduh yang macam-macam. Dengan hati yang sakit, Chaegyong tetap bertekad untuk berbicara yang sebenarnya walaupun itu berarti dia harus diusir dari istana. Di hadapan keluarga istana, Chaegyong hanya bisa menunduk dan hanya bisa menangis pada saat Ibu Suri menanyakan apakah dia mempunyai perasaan yang sama seperti Yul. Namun Chaegyong hanya bisa menangis. Raja yang marah meminta Chaegyong untuk menjawab, tetapi dia tidak bisa. Hingga raja memintanya untuk pergi dan akan menghukumnya. Berupaya memperbaiki semua keadaan, raja berusaha membujuk Yul untuk mau menikah dengan orang lain dan melupakan gadis yang dicintainya. Namun Yul menolak sehingga hal ini membuat Yul terpaksa harus disingkirkan dari istana. Tidak terima putranya diusir dari kerajaan, Hyejo menjalankan rencana terakhirnya yaitu agar Chaegyong ikut disingkirkan, sekaligus menciptakan skandal yang bisa menggoyahkan kerajaan. Di waktu berikutnya, Hakim Kong memberitahu keluarga kerajaan bahwa pihak Dewan Kerajaan menginginkan Chaegyong untuk diusir dari kerajaan. Mereka beranggapan bahwa ini tidak adil jika hanya Yul yang diusir. Mereka juga ingin Chaegyong diusir juga. Hakim Kong juga menambahkan bahwa jika keputusan Dewan Kerajaan tidak dipenuhi, maka mereka akan memberitahu media, dan ini akan berdampak sangat buruk untuk kerajaan. Mendengar berita ini membuat mereka sangat kesal. Ratu tahu Dewan Kerajaan berpihak kepada Ibu Yul. Yin pergi menemui Hyejo. Dia memperingatkan Ibu Yul, jika dia berani mengusir putri mahkota lagi, maka dia yang akan menerima akibatnya. Yin juga mengatakan, meskipun Hyejo memiliki suatu kehormatan, dia harus ingat bahwa ambisi akan menghancurkan segalanya. Saat Shin hendak pergi, Hyejo mengatakan ada satu lagi. Adanya cinta maka akan ada pula air mata. Usai menemui Hyejo, Shin menghadapi Yul. Keduanya kembali beradu argumen. Shin menganggap Yul sebagai penyebab diusirnya Chaegyong dari istana. Sementara Yul menyebut hal itu dilakukannya untuk memenuhi kehendak dari Chaegyong. Sebelum pergi, Chaegyong mengunjungi kediaman Yul untuk terakhir kalinya. Walaupun sedih karena tahu Chaegyong bakal mencintai Shin sampai kapanpun, sambil menangis, Yul mengatakan dia akan terus menunggu cinta Chaegyong. Usai ini, Chaegyong menghadap Raja dan Ibu Suri untuk menyatakan kesiapannya melepas status sebagai anggota kerajaan. Shin dapat pesan dari handphone Chaegyong yang mengatakan bahwa dia ada di kediaman Yul dan memintanya untuk segera kemari. Shin segera pergi ke kediaman Yul. Dia berusaha untuk mencari Chaegyong, namun dia tidak menemukannya. Dia mencoba menghubunginya, namun gagal. Sebab handphone Chaegyong telah dipegang oleh orang suruhan Yejong. Segera kebakaran terjadi di kediaman Yul yang membuat Shin terkejut. Dia menjatuhkan handphonenya di sana. Di hari berikutnya, penyidik istana menyebutkan bahwa Shin disebut sebagai tersangka utama sebagai pelaku kebakaran. Sementara alibi Chaegyong telah mengiriminya pesan tidak terbukti. Wajar saja, sebab pesan itu telah dihapus oleh Ante Hyejo. Sementara Hyejo berada di rumah sakit mengaku sebagai korban. Dia memberitahu anteknya untuk tidak memberitahu dalang dari kebakaran ini adalah dirinya. Yul merasa curiga dengan ibunya. Dia berbicara dengan Ante Hyejo. Dia bertanya apakah semua ini ibunya yang telah merencanakannya.
Namun Antek Hyejong berbohong bahwa itu bukan ibunya. Mengetahui Shin menjadi tersangka, Chae-gyeong menjadi khawatir dengan kondisi Shin. Ia pun pergi menemuinya mengetahui bahwa Shin sedang sakit. Saat itu Chae-gyeong mengungkapkan bahwa dia benar-benar menyukainya. Itulah alasan mengapa dia tidak ingin meninggalkan kerajaan. Namun Shin mengatakan situasinya kini berbeda. Dia terancam tidak akan menjadi putra mahkota kerajaan. Chae-gyeong tidak peduli, dia akan tetap bersamanya. Shin mengatakan kepada Chae-gyeong untuk tetap bersamanya dan jangan meninggalkannya. Di waktu selanjutnya, Yul benar-benar merasa patah hati pada saat dia melihat kemesraan Shin dan Chae-gyeong. Di tengah kesedihannya, Ibu Suri berupaya menghibur Yul. Dia menyebutkan bahwa apa yang dirasakannya akan berlalu seiring berjalannya waktu. Malam hari, Hyejong menghubungi Anteknya untuk melanjutkan rencana mereka dengan menghancurkan putra mahkota dan membuat isu pengasingan Chae-gyeong. Dia ingin membuat kerajaan memiliki generasi baru. Akan tetapi tanpa dia sadari, Yul mendengar semuanya. Sementara keluarga raja berdiskusi mengenai berita yang beredar tentang gosip Chae-gyeong. Untuk mengatasi situasi ini, Ibu Suri memiliki rencana untuk mengasingkan Chae-gyeong ke luar negeri guna meredakan situasi yang ada. Sebab ini satu-satunya cara yang harus dilakukan. Shin menolak melakukan itu. Di waktu selanjutnya, Shin bersiap untuk melakukan penyelidikan terkait kebakaran. Dia menemui Yul, dia tahu ini semua adalah ulah ibunya. Shin kemudian mengatakan dia merelakan posisinya diambil oleh Yul. Namun dia tidak bisa merelakan Chae-gyeong padanya. Shin menambahkan bahwa cinta Yul yang egois justru akan membuat Chae-gyeong akan pergi. Shin meminta Yul untuk membuka hati dan matanya. Beginilah pada akhirnya nasib cinta Yul. Shin kembali ke rumah, dia memberitahu Chae-gyeong bahwa dia dinyatakan tidak bersalah sebab tidak cukup bukti. Shin kemudian mengatakan dia sangat merindukannya. Selanjutnya, Chae-gyeong dihadapkan oleh keluarga kerajaan. Mendengar situasi yang ada, Chae-gyeong menyanggupi permintaan untuk diasingkan ke luar negeri agar kerajaan bisa selamat. Chae-gyeong kemudian menemui Shin mengenai situasinya. Dia akan melakukan pengasingan demi kerajaan, mengingat kerajaan adalah keluarganya juga. Mendengar ini, Shin tidak bisa menahan emosinya dan menangis di pelukan Chae-gyeong. Pihak penyelidik menginterogasi Dayang yang merupakan Antek Hyejong sebagai dalang atas insiden kebakaran dan telah menghapus pesan itu. Dia hanya menerima uang tetapi tidak tahu siapa yang mengiriminya. Usai bermain anggar dengan Yul, Shin menyerahkan surat rahasia cinta peninggalan raja dan ibu Yul. Yul kemudian membaca surat itu yang membuatnya shock. Ratu berbicara berdua dengan Chae-gyeong, dia mengungkapkan dia di sini juga karena kakeknya. Ratu menambahkan bahwa sejujurnya di saat iri pada Chae-gyeong. Saat dia datang ke istana, dia merasa sangat kesepian. Pada saat dia melihat Chae-gyeong, dia merasa sedang melihat dirinya sendiri. Dia merasa telah kehilangan jati diri sebab tinggal di istana. Namun dia selalu menjaga semangatnya. Andai saja bisa memutar waktu, dia ingin seperti Chae-gyeong yang selalu berani atas apa yang dia lakukan. Ratu meminta Chae-gyeong untuk memanggilnya ibu, mengingat dia juga seperti ibunya. Selanjutnya, sebelum Chae-gyeong benar-benar pergi, Chae-gyeong dipertemukan dengan keluarganya. Keluarganya memberitahu Chae-gyeong bahwa dia tidak khawatir kepadanya. Dia tahu Chae-gyeong akan hidup bahagia. Yul menemui ibunya. Dia mengungkapkan bahwa dia sadar ibu Yul telah memanfaatkannya dan ayahnya untuk meraih impiannya. Yul tahu ibunya berselingkuh dengan raja di masa lalu. Yul menyadari alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan cinta Chae-gyeong. Ini karena karma. Ibu Yul pun menangis dan merasa bersalah pada Yul. Di waktu selanjutnya di hadapan para wartawan, Yul mengaku sebagai dalang dari peristiwa kebakaran di istana. Dan hal itu dilakukannya untuk menurunkan tahta Pangeran Shin. Jelas Yul di sini ingin menyelamatkan kerajaan, dan dia tidak ingin membuat Chae-gyeong berpisah dengan Shin. Sebab atas apa yang telah dilakukan ibunya. Hyejong kemudian mendengar berita pengakuan Yul yang membuatnya merasa terpukul dan bersalah. Alhasil saat mengendarai mobil, Hyejong berusaha menabrakkan mobilnya di depan mobil truk yang menyebabkan terjadinya kecelakaan untuknya. Usai pengakuan Yul, rangkaian peristiwa pun berubah. Dia dan ibunya yang selamat dari insiden kecelakaan memutuskan untuk keluar dari istana selamanya dan hidup dengan tenang. Sementara itu, raja memutuskan untuk mundur dari tahtanya dan menyerahkan semuanya kepada Shin. Tidak terasa waktu terus berlalu usai kejadian tersebut. Chae-gyeong yang telah keluar dari istana meneruskan studinya dan merasakan nikmatnya hidup tenang sebagai rakyat biasa lagi di Macau.
Kali ini dia selalu ditemani oleh Dayang Choi, orang kepercayaannya yang selalu setia menemaninya. Kebahagiaan Chae-gyong semakin lengkap pada saat Shin datang menemuinya. Mereka berbicara berdua. Shin mengungkapkan dia telah menyerahkan tahtanya kepada kakaknya yaitu Hye Myung. Pada saat makan bersama di restoran kecil, Chae-gyong mengungkapkan kepada chef bernama Antonio bahwa Shin adalah kekasihnya dengan bercanda. Namun tentu saja ini membuat Shin memikirkan hal ini. Pada saat pulang ke rumah, Chae-gyong telah ditunggu oleh Ibu Suri yang menyambut gadis itu dengan senang hati. Di waktu selanjutnya, Shin mencurahkan masalahnya pada Ibu Suri. Ia merasa Chae-gyong tidak menyukainya setelah dia memutuskan meninggalkan jabatannya sebagai putra mahkota. Namun Ibu Suri meyakinkan Shin bahwa Chae-gyong tulus mencintainya. Ibu Suri lalu memberikan cincin peninggalan kakeknya. Dia ingin mereka melakukan pernikahan mereka atas dasar saling menyukai. Shin menemui Chae-gyong, Shin menghampirinya memberinya cincin tersebut. Shin mengajaknya untuk menikah lagi, namun menikah berdasarkan saling menyukai kali ini. Hingga pada akhirnya Chae-gyong dan Shin berada di gereja, mereka melakukan pernikahan mereka disaksikan oleh Choi Sang-gung dan Ibu Suri. Saat mereka keluar, Shin mendadak mual yang membuat Ibu Suri dan Choi Sang-gung terkejut. Ibu Suri yakin bahwa Chae-gyong sedang hamil, dan drama ini pun berakhir.